A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir dan anak-anak yang kita sayangi, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan malam hari ini Allah berkahi. Allah jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Nabi bersabda, yang sabdanya Nabi dalam bentuk doa. Kata Nabi begini, Allahumma ja'al ahlahu min ahlil Qur'an wa ja'al ahillatahu min ahlil Qur'an alladzina hum khasatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Yang kedua, Nabi juga berdoa, Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina. Kemudian ada doa yang lain, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan malam hari ini. Setidaknya ada 4 poin yang ingin kita sampaikan. 2 terakhirnya adalah nasihat dari baginda Nabi. 2 terakhir daripada 4 poin insya Allah itu ada nasihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang nuzulul Quran. Bahasa nuzulul Quran ini banyak. Pertama nuzul, nazala, itu yang pertama. Yang kedua nazzala. Yang ketiga anzala. Dan ketiga-tiga ini memiliki makna yang berbeda, tak sama. Sehingga Bapak Ibu, permasalahan nuzulul Quran ini itu permasalahan daripada para ulama, debatable, perdebatan. Apakah malam 17 atau memang di malam Lailatul Qadar? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Saya uraikan sedikit demi sedikit. Dari sekian banyak para ulama ulumul Quran, saya ambil dari Imam As-Suyuti misalkan, kemudian Zamakhsyari misalkan, mengatakan demikian begini, nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran itu disepakati oleh para ulama, disepakati dalam tulisan Imam At-Tabrani, disepakati oleh para ulama malam ke-17. Ini disepakati. Tapi yang dimaksud dengan malam ke-17 bukan turunnya ayat Al-Quran. Bukan turun ayat Al-Quran. Apa yang disepakati oleh para ulama? Malam ke-17 itu disepakati oleh para ulama, ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada Ahlul Badar. Ahlul Badar. Bapak Ibu tahu Ahlul Badar? Yaumal taqal jam'an. Itu disebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan Yaumal Furqan. Nanti kita uraikan kalimat itu Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, ketika perang Badar, itu Allah memenangkan kaum muslimin dan mengalahkan kaum kafir. Bapak Ibu tahu di sini perbedaannya? Allah ingin tunjukkan yang hak dan yang batil. Sekarang pertanyaannya adalah, apa betul yang batil bisa mengalahkan yang hak? Ini pertanyaan. Bisa enggak yang batil mengalahkan yang hak? Halo, Assalamualaikum. Baru pembukaan dah langsung pertanyaan lah. Harus kita paham. Ketika itu Allah mengatakan, Yaumal taqal jam'an, 2 kelompok besar bertemu. Muslim, kafir. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, dari Ahlul Badar itu, ada juga orang munafiknya ada. Tapi kata Allah, Allah memuliakan orang-orang Ahlul Badar itu dengan surga. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar tetap masuk Islam, tetap masuk surga. Sekalipun dia
munafik. Itu yang pertama. Maka apakah pada bulan Ramadan itu perang Badarnya? Tidak. Perang Badarnya sudah berlalu. Cuma ulama mengatakan, berijtihad para ulama mengambil kesimpulan dan kesepakatan untuk memuliakan ahlul badar yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Yang itu oleh Quran disebut dengan Yaumal Furqan. Hari pembeda yang hak dan yang batil. Kemuliaan ahlul badar, Allah turunkan ayat Al-Quran. Ada beberapa pandangan. Yang pertama malam ke-17, yang kedua malam ke-24, yang ketiga malam Lailatul Qadar. Ini pandangan para ulama. Sehingga kata Imam At-Tabrani, pandangan Imam At-Tabrani lebih condong kepada malam yang ke-24, bukan malam 20, bukan malam yang ke-17. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Jadi malam ke-17 itu hanya refleksi daripada kebahagiaan yang Allah curahkan kepada ahlul badar. Itu yang pertama. Permasalahan nuzulul Quran. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, kemudian mengapa Allah menurunkan nuzulul Quran dan puasa? Allah ingin memuliakan kaum-kaum ahlul badar. Allah ingin membahagiakan kaum-kaum ahlul badar. Turun Al-Quran yang tadi dibacakan oleh imam kita tadi, yang dibacakan juga oleh adik kita tadi. Apa ayat yang turun? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ulama sepakat Al-Quran turun pertama kali di malam Ramadan, itu sepakat. Cuman yang tak sepakat cuman tanggalnya saja. Sehingga di malam bulan suci Ramadan itu tidak satu ayat yang turun. Baik, saya tanya Bapak Ibu, ini ujian. Yang turun di malam Ramadan itu ayat atau surat? Ayat atau surat? Ya. Sekarang pertanyaannya, surat yang pertama kali turun secara utuh surat apa? Surat apa Pak? Surat apa Pak? Surat yang pertama kali turun secara utuh. Nah, ini akan kita koreksi Bapak Ibu. Yo, naik umroh. Undian. Haram. Ayo Bapak Ibu, yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun secara utuh. Surat Al-Muddathir. Bukan surat Al-Alaq. Yang turun sekaligus. Berbeda pendapat para ulama. Yang satu mengatakan Al-Muzammil. Itu turun sekaligus, bukan turun satu-satu. Yang turun di malam Ramadan itu yang disebut dengan ayat 1-5 suratnya Al-Alaq. Pertanyaannya adalah, sisa daripada surat Al-Alaq tadi ada sebab atau tak sebab? Tak ada. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Dan mengapa Allah turunkan ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5? Alasannya sederhana. Ketika itu Allah ingin tunjukkan kepada kaum muslimin betapa banyak manusia-manusia yang batil yang bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman. Bagaimana cara mereka mempengaruhi? Akidah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Akidah. Sehingga Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, niscaya kalian akan aku pintarkan. Maka kalimat itu menggandeng kalimat Iqra yang tadi dibacakan oleh Pak Imam kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, Allah menurunkan ayat Al-Quran itu untuk memberikan kebahagiaan awalnya kepada ahlul badar. Karena apa? Ketika itu manusia jahiliyah banyak yang menyembah berhala, patung, pohon, hewan dan lain sebagainya. Yang mereka jadikan Tuhan yang disebut dengan jahiliyah. Sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, ada enggak sekarang ini kaum jahiliyah? Banyak apa tak banyak? Waduh, ibu-ibu ini semangat kali. Curiga gitu nih. Banyak atau tak banyak kaum jahiliyah sekarang? Kaum
Kaum jahiliyah sekarang itu lebih berbahaya daripada kaum jahiliyah dulu. Kaum jahiliyah dulu tak ngerti, Pak. Tak tahu, dia ilmu itu tak tahu. Sehingga Allah turunkan dalam Al-Quran, orang yang masuk Islam, kemudian Allah kata, orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu dan tanpa ilmu itu berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Turun ayat itu, Pak. Untuk mengatakan beribadah itu yang berilmu itu jauh lebih dihargai oleh Allah ketimbang yang tak berilmu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Nah, sekarang jahiliyah sekarang lebih parah. Sudah mengerti dia, tahu dia ilmunya tapi dia tak jalankan. Sekarang pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Tahu dia kalau mencuri itu haram. Sekarang pertanyaannya, ada enggak mencuri itu? Ngerti enggak mereka agama itu? Ngerti. Sampai sini paham ya? Ada gosok namanya. Gosok itu orang yang suka pakai barang orang lain tanpa izin tapi dikembalikan. Namanya gosok itu. Nah, kita ambil contoh ya. Bapak Ibu keluar dari masjid ini, pakai sendal orang pergi ke kamar mandi. Itu namanya gosok namanya. Hukumnya sama dengan mencuri, dosa. Meskipun Bapak balik, kemudian kasih tahu kepada orang pemiliknya itu. Kalau tahu dia pemiliknya, kalau tak tahu dosa sampai kiamat. La tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta syatal karna ila syatil jalha. Kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban dari hak yang mereka pakai dan bukan hak mereka itu. Meskipun sendal. Jangankan sendal. Pulpen yang kita pakai bukan hak kita, kita wajib kembalikan kelak di akhirat. Kita pakai punya orang tapi kita tak izin. Sudah kita pakai itu. Bapak Ibu wajib mengembalikan kelak di akhirat. Apa kata yang punya? Ya Allah, si fulan mengambil pulpenku. Tolong kembalikan hakku dari haknya dia. Nanti kebaikan dia dibalikkan Pak. Dikembalikan kepada pulpen yang dipakai. Baik. Sekarang itu jahiliyah lebih banyak. Mengerti dia. Pakai kerudung. Banyak juga yang tak pakai kerudung. Jangan pakai celana pendek. Pakai juga celana pendek. Kira-kira itu jahiliyah apa jahil merokap itu? Itu jahil banget Pak. Kalau bahasa gaulnya namanya lupa pula saya. Dia ada jahil, apalagi bahasa Arabnya jahil itu ya. Abahlul. Ini kiai kita yang bilang tuh, bukan saya yang bilang. Tahu kali Ustaz kalau suara saya dah habis. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Untuk memuliakan kaum ahlul badar dan membedakan mana yang hak dan yang batil. Begitu cara Allah ingin mengatakan kepada umat manusia bahwa sesungguhnya yang batil sampai kiamat tetap batil. Yang hak sampai kiamat tetap hak. Sekalipun melakukan kecurangan. Yang hak tetap yang hak. Yang batil tetap batil. Sekalipun apapun dalihnya, yang hak tetap yang hak. Yang batil tetap yang batil. Di situ Bapak Ibu, Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu sedikit. Sejarah puasa itu tidak ucuk-ucuk ayatnya turun kemudian wajib kita berpuasa, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bapak Ibu, tahapan pertama kata Nabi, Nabi ketika itu sedang puasa Asyura. Puasa apa Bapak Ibu? Asyura. Kenapa Nabi puasa Asyura? Karena orang jahiliyah juga puasa Asyura. Sehingga Nabi untuk membedakan dirinya dengan orang jahiliyah, Nabi disuruh berpuasa. Tapi model berpuasanya berbeda dengan kaum jahiliyah. Tapi Nabi puasa. Namanya juga puasa Asyura. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kemudian turun perintah pada tahun kedua Hijriah untuk berpuasa. Ayat yang turun tadi ayatnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah ketika itu mutlak wajib? Tidak. Begini kata Nabi. Sahabat yang pengen puasa monggo. Yang nggak pengen puasa nggak ada masalah. Itu tahapan pertama Pak. Turun ayat kedua. Ayat kedua turun. Kata Nabi begini. Yang mau puasa silahkan. Yang tak puasa
tapi wajib bayar fidyah. Dia tinggal pilih, mau pilih puasa atau fidyah. Ini tahapan kewajiban berpuasa yang kedua. Karena begini Pak, puasa Asyura cuma 1 hari, puasa Ramadan 30 hari. Bagi orang yang baru, untuk masuk ke dalam Islam kemudian diperintahkan berpuasa selama 30 hari itu berat. Kita ambil contoh anak-anak. Tiba-tiba tak pernah puasa, atau bapak-bapak yang tak pernah puasa sama sekali, tiba-tiba dia berpuasa langsung 30. Tepar apa tak tepar itu? Nabi merasakan hal demikian. Kata Nabi, para sahabat juga begitu. Sehingga boleh pilih. Yang mau puasa, silakan puasa. Yang tidak puasa, wajib bayar fidyah. Artinya, boleh pilih mau bayar fidyah atau puasa. Maka turunlah ayat yang ketiga. Ayat ketiga turun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Ini ayat ketiga tentang kewajiban. Jadi gini Pak, tahapan kewajiban puasa yang ketiga itu begini modelnya. Yang tidak boleh berpuasa cuman yang sakit, kemudian yang safar. Sisanya wajib puasa. Kemudian oleh para ulama muhaddisin dan ulama-ulama fikih mengatakan, bagaimana dengan kondisi lansia? Dengan kondisi lansia tak ada masalah. Di atas 70 tahun ke atas, kalau tak sanggup dalam mazhab Imam Syafi'i, tak sanggup dia puasa bayar fidyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ngapain capek-capek bayar fidyah? Kata Imam Abu Hanifah, ngapain capek-capek? Uang tidak ada kewajiban kok bagi yang 70 tahun ke atas. Tapi kalau ada sekarang, karena mazhabnya Syafi'i, pakai itu. Kalau tak mau puasa, bayar fidyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Zaman dulu puasanya begini model puasanya. Nabi berpuasa mulai dari bangun tidur. Misalnya Nabi tidur sekarang, Nabi sekarang tidur. Terbangun Nabi dari tidurnya, maka langsung berpuasa. Jam berapapun dia terbangun, langsung puasa. Kapan dia buka puasanya? Berbuka puasanya ketika mendekat azan maghrib. Buka puasa. Kalau ketika buka berpuasa, tertidur dia, tertidur bukan sengaja, tapi tertidur, bangun dari tidur wajib puasa lagi. Itu model puasa zaman Nabi dulu Pak. Zamannya. Sehingga Ummu Qais sahabat Nabi itu, balik kerja sore hari. Dia tanya sama istrinya, wahai istriku ada enggak makanan? Kata istrinya tak ada. Udah sekarang lo tunggu di sini, gua mau cari makanan, kata istrinya Ummu Qais. Bapak Ibu singkat cerita, Ummu Qais salat maghrib. Habis salat maghrib, Ummu Qais tertidur. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Ummu Qais ketika bangun? Wajib puasa balik. Besoknya Pak pingsan langsung Ummu Qais tadi. Diadukanlah oleh istrinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat kemudian, uhilla lakum lailatus siyamir rafas ila nisaikum. Di bulan suci Ramadan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang pertama, tentang masalah asbabin nuzul. Bapak Ibu, dalam ilmu Al-Quran, permasalahan asbabin nuzul itu ada dua. Satu nuzulul Quran, yang kedua asbabin nuzulil Quran. Dan itu menjadi ilmu tersendiri dari kalangan para ulama-ulama Al-Quran. Baik, poin yang kedua. Nabi sangat memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi begini dalam riwayatnya. Mathalul ladzina yu'minun. Masalul mu'minin alladzina yaqra'ul Qur'an. Permisalan orang-orang yang beriman membaca Al-Qur'an kamatsalil utrujah, kata Nabi. Jadi utrujah itu ada buah yang baunya harum, isinya juga harum. Dan enak, nikmat, manis, namanya utrujah. Oleh ulama hadis tidak ada yang menerjemahkan kalimat itu. Tetap kalimatnya utrujah. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ada orang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dia baca Quran. Maka ketika dia baca Quran, dia dipermisalkan seperti buah yang begitu indah, manis. Baunya manis, rasanya manis. Luar manis, dalam manis. Kemudian ada yang kedua kata Nabi, wa mathalul munafik. Ada orang yang tak beriman, wa mathalul ghairal mu'minin yaqra'ul Quran, la yaqra'ul Quran. Ada orang beriman yang tak baca Quran, kata Nabi. Beriman dia, tapi dia tak baca Quran. Itu seperti apa? Seperti buah kurma. Kamatsali tamrah. Di luarnya tak tercium baunya sama sekali.
ketika digigit manis. Itu buah kurma. Jadi buah kurma itu tak ada baunya, Pak. Tak ada baunya. Tapi kalau dimakan manis, sangat manis sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, ada orang munafik. Ada orang munafik baca Quran dia. Nah, ini dia, Pak. Ada orang munafik baca Quran kata Nabi, dia seperti buah apa, Pak? Seperti raihana. Raihana, baunya harum, rasanya pahit. Ada orang munafik yang tak baca Quran sama sekali. Wa mathalul munafik la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalah. Seperti buah hanzalah. Baunya pahit, rasanya pun juga pahit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin katakan kepada kita semua Bapak Ibu. Nabi bilang begini, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan anakmu 3 perkara. 1, hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cinta baginda Nabi. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencinta keluarga Nabi. Yang terakhir kata Nabi, hubbu qiraatil Quran. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, cerita nyata. Seorang profesor dari Indonesia pergi ke Amerika, naik pesawat. Ketika naik pesawat, duduk di sampingnya seorang wanita berhijab. Wanita berhijab. Kemudian profesor ini memberanikan diri untuk berdiskusi dengan perempuan tersebut. Tujuannya sama, ke Amerika. Tapi nggak tahu mengapa, dia tak tahu. Singkat cerita, Bapak Ibu mohon maaf, singkat cerita. Apa yang disampaikan? Mereka bercerita tentang Islam. Ternyata perempuan tadi hafal Quran 30 juz. Berhijab dia, hafal Quran 30 juz. Dan perempuan itu hafal Sahih Bukhari. Tahu Bapak Ibu Sahih Bukhari? Yang tebal sekian itu? Dia juga hafal Sahih Muslim. Dia hafal Sahih Muslim juga. Dan dia hafal sejarah Islam. Apa kata profesor tadi? Bangga sekali dia, Pak. Sangat senang hati profesor tadi. Ketika pesawat ini turun. Ini yang menceritakan guru saya langsung. Karena orangnya yang bersangkutan adalah guru saya. Ketika turun dari pesawat, ketika perempuan mengambil kopernya, ini mohon maaf nih. Ketika ngambil kopernya, keluar dari hijabnya tanda ini. Bapak Ibu, keluar dari hijabnya tanda ini. Itu wanita maaf, dia pakai hijab. Menangis profesor tadi, menangis. Apa jawaban perempuan tadi? Kalau Tuhanmu mengizinkan kita, bahasanya Bapak Ibu, kalau Tuhanmu mengizinkan kita untuk bertemu, nanti kita kelak bertemu. Betul Bapak Ibu, ternyata mereka satu hotel, tapi tak satu kamar. Nah, jangan salah paham. Singkat cerita, mereka janjian ketemu di bawah. Apa kata profesor tadi? Sambil menangis air mata. Jawaban perempuan tadi begini. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dia lebih hafal dari profesor ayat itu. Apa kata perempuan tadi? Ayat ini turun kepada pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Apa yang dimaksud, Pak? Non-Muslim, orientalis, dan misionaris, mereka menghafal Quran untuk menjatuhkan kita, Pak. Saksi hidup saya masuk ke salah satu, mohon maaf, gereja di Yogyakarta. Di tangan seorang wanita biarawati itu bertuliskan kitab bagaimana menghancurkan Al-Quran. Di tangan kirinya bertuliskan Al-Quran. Bayangkan masa depan kita kelak berhadapan dengan mereka. Siapa mereka? Misionaris. Apa yang mereka lakukan? Menghafal Quran. Bisakah mereka bahasa Arab? Bisa. Karena mereka diajarkan untuk berbicara bahasa Arab. Orientalis dari Eropa datang ke Indonesia menjajah Islam. Menjajah kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Menjajah kita dengan apa? Dengan pemahaman agama Islam. Betul kata Nabi. Apa kata Nabi? Di akhir zaman. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan malam hari ini. Kata Nabi, nasihat Nabi. Kelak di akhir zaman kata Nabi, wailun li ummati, celakalah dari umatku kata Nabi, ulama akan muncul ulama yang busuk kata dia. Siapa mereka? Yaqra'un al-Quran hatta fi unuq. Mereka baca Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Ditafsirkan oleh para ulama, apa maksud itu? Ternyata nanti di akhir zaman kata Nabi, banyak orang-orang munafik yang baca Quran tapi mereka tak tahu isi daripada Quran.
Sehingga kata Nabi dalam riwayat yang lain, inna munafiqi ummati, kata Nabi. Kelak di akhir zaman akan muncul dari golonganku mereka kaum munafik, kata Nabi. Qurra. Apa artinya qurra? Mengerti Al-Quran, mengerti isi kandungan Al-Quran, mengerti banget tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tapi mereka munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang nomor 3. Kenapa saya angkat ini Bapak Ibu? Saya angkat ini. Saya kebetulan waktu di Malaysia bertemu langsung dengan orang Yahudi. Saya punya teman langsung asli Yahudi, Pak. Apa kata mereka? Jam 3 malam mereka bangun, Pak. Jam 3 malam mereka bangun. Kawan saya ini dari Inggris dan dia asli Yahudi. Kata beliau, dia bangun, kami satu kamar. Dia bangun jam 3. Dan dia kemudian mandi. Habis mandi, dia tak sholat. Dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Jam 4 saya bangun, apa kata dia? Ente Muslim, tapi ente bangun jam 4, nggak mandi, nggak sholat pula lagi, kata dia. Bayangkan Bapak Ibu, Habibie sampai menangis ketika bertemu dengan temannya 2 orang Jerman asli Yahudi. Apa kata Habibie kepada 2 orang tadi? Apa yang kau lakukan dengan Al-Quran? Kami bertadabbur dengan Al-Quran. Poin yang keempat Bapak Ibu, dari yang ingin saya sampaikan malam hari ini, banyak sekali umat muslim di muka bumi ini yang pintar baca Quran. Pintar. Banyak umat muslim yang mengerti Al-Quran, banyak. Tapi sedikit umat mukmin yang mau bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Nabi itu akhlaknya akhlak Quran. Sekarang pertanyaan saya, banyak enggak orang hafal Quran tapi akhlaknya berdebah? Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi begini dalam riwayat yang lain. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, yadkhuluna al-masajid wa la yusalli fihi wa yatabaha fihi. Kelak nanti di akhir zaman, kata Nabi, ada orang yang hafal Al-Quran, mengerti ilmu agama, mereka masuk ke dalam masjid, mereka bukan sholat, tapi mereka membanggakan diri mereka. Bapak Ibu, boleh anak kita menjadi penghafal Quran, itu yang kita inginkan. Boleh anak kita menjadi qari, boleh. Tapi ingat, harus mereka diberikan bekal bagaimana mereka berakhlak dengan Al-Quran. Saya ambil contoh, akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang-orang yang mengerti Al-Quran, mereka berseteru antara satu dan yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, itu alim. Yang satu alim, mengerti Al-Quran, mereka berantem tuh. Pertanyaannya adalah, kita yang awam ini mau berpatokan kepada siapa? Nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Ulama. Kalau ulamanya seperti itu, siapa yang menjadi panutan kita? Sampai di sini paham Bapak Ibu. Maka yang ingin kita harapkan adalah cetak generasi kita bukan hanya sekedar penghafal Quran, tapi mereka mengerti isi daripada kandungan Al-Quran. Saya ambil contoh, namanya Naidul Ghassam. Naidul Ghassam ini orang asli Australia. Orang asli Australia, dia kemudian masuk Islam itu karena apa? Karena dia bertadabbur dengan ayat kalau tidak salah angkasa. Dia pelajari ayat-ayat yang berbicara tentang angkasa, ternyata itu tertulis di dalam Al-Quran. Besoknya dia cari kawannya, apa kata dia kepada kawannya, di mana ada seorang muslim. Ditunjukkan, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak Pak, orientalis itu banyak yang mempelajari Islam dan mereka masuk Islam. Tapi banyak juga yang mereka tidak masuk Islam juga banyak. Tapi banyak juga yang masuk Islam. Kita ambil contoh Gary Miller. Gary Miller itu orientalis original, sangat terkenal di muka bumi ini. Orang satu-satunya yang pertama kali membawa misi orientalis ke Indonesia untuk menghancurkan agama Islam. Dia hafal Quran 30 juz. Dia pelajari itu isi Al-Quran tentang hubungan sosial masyarakat. Ternyata dia temukan orang muslim ketika itu yang dia temukan begitu baik akhlaknya. Seketika itu dia katakan, kami tak temukan itu di dalam agama kami. Masuk Islam dia Pak. Yang kita butuhkan apa? Anak-anak, kader-kader, penghafal Quran, mengerti Al-Quran, yang bisa bertadabbur dengan Al-Quran. Maka Nabi menasehatkan, jangan sekedar menghafal Quran, jangan sekedar mengerti Al-Quran, tapi bagaimana bertadabbur dengan Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Siti Aisyah, akhlaknya Al-Quran, sifatnya sifat Al-Quran.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita terlalu banyak orang-orang penghafal Quran, tapi yang kita tidak inginkan jika mereka kemudian keluar dari nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan malam hari ini Bapak Ibu, nuzul Quran, kita memperingati turunnya ayat Al-Quran untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Apa maksudnya? Harus berani katakan yang salah dan jangan katakan yang salah itu betul. Karena kata Nabi, akhir zaman itu ahalla harama wa harrama halala. Nanti di akhir zaman kata Nabi, ada orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membenarkan yang salah, menyalahkan yang salah, menyalahkan yang benar. Kata Nabi disebut dengan sanawatul khadda'at. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oh begitu. Ketika Nabi ceritakan ini kepada para sahabat, menangis semua para sahabat. Apa kata para sahabat? Akankah kami bertemu dengan masa itu? Kata Nabi, kalian tak akan ketemu dengan masa itu. Siapa yang akan ketemu? Bapak Ibu boleh jawab sendiri. Dan saya tak perlu kasih jawaban, karena kita mesti ketemu dengan itu Bapak Ibu. Tanda-tanda itu semakin nampak di hadapan kita. Salahkah? Tak salah. Maka apa yang diinginkan? Yang diinginkan oleh Nabi, betapa refleksi perang Badar itu menunjukkan yang hak dan yang batin. Yang disebut di dalam Al-Quran, Yaumal Furqan. Hari pembeda mana yang hak dan mana yang batin. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada berkahnya bagi kita semua. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan malam hari ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Semoga Allah bisa mengajarkan kita dari ilmu-ilmu yang bermanfaat di sisi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, dari sini aja lah. Dari sini aja lah. Nah,